سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن آدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال وملاحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا والآل والصحب ثم تابعين أخروا أهل الدخاء والنقى والحلم والقلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadrati sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa salafus salih wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha susan ila hadrati ali fi hadzal kitab Syekh Muhammad Hashim Syekh Gus Isamuddin Al-Hajib wa jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal majlis jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum kita mulai ta'lim, mari terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk guru kita Sahibul Fadilah Al-Maghfurlah Allah Yarham Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizomi yang telah menulahulukin kita. Meninggalnya seorang ulama adalah merupakan bencana bagi umat. Mudah-mudahan Allah berikan ganti. Ya, walaupun pergantian ulama tidak seperti pergantian yang lain. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Kalau beliau sih insya Allah akan senang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan juga selalu mendapatkan kekuatan iman Islam, sabar, tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dan kita juga yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
Allah kembalikan kesehatannya. Bagi belajar anak cucu kita, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal khamisa asyara lan utawi adab kang 15 kang kaping 15 ayu hafidha iku yen to ngreksa sapa al alim kiai alal mandubati ing atasi pira-pira perkara kang den sunatake asyariyati kang bangsa syariah al qauliyati kang bersifat qauliyah pengucapan wal fi'liyati kang bersifat penggawean. Ini adab seorang guru, seorang ulama, seorang ustaz yang ke-15. Ayu hafidho supaya ia bisa menjaga alal mandubati terhadap perkara-perkara yang disunatkan asyariyati menurut syariat al-qauliyati yang bersifat qauliyah ucapan. Apa itu? Zikir, tahlil, tahmid. La haula wala quwata illa billah banyak. Wal fi'liyati dan bersifat pekerjaan. Salat-salat sunnah, ya, sedekah, silaturahim. Itu fi'liyah namanya. Fayulazimu kemudian al-alim itu istiqomah melazimkan tilawat al-Qur'ani membaca Al-Qur'an wa zikrallahi dan zikir kepada Allah Ta'ala bil qalbi wal lisani baik dengan hati maupun dengan lisan. Baca Quran, banyakin zikir ya. Kalau lagi enak tetap kita zikir, lagi nggak enak ya kita zikir ya, dalam hati boleh, melalui lisan juga boleh. Jadi yang penting kita menjaga hal-hal yang disunahkan. Wa kadzalika demikian juga istiqomah atau melazimkan ma waroda apa-apa yang telah datang minad da'awati daripada doa-doa. Banyakin doa-doa tuh ya. Doa apa? Yang udah pada hafal, banyak banget itu doa-doa. Doa selamat dunia akhirat. Dunia apa? Doa minta rezeki, doa minta panjang umur, doa minta dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Banyak itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasul. Wal azkari dan zikir-zikir fil laili wan nahari baik di malam hari ataupun di siang hari. Tuh zikir jangan lupa. Ini salah satu yang harus dipelihara oleh seorang kiai atau alim. Wa minas sholati dan juga melaksanakan sholat-sholat sunnah. Rawatibnya, ya, tahajudnya, duhanya. Ini mau mana pada malas-malas banget ya kita mah ya. Wasyami dan puasa-puasa sunnahnya ya, Senin Kemisnya ya, puasa bidnya 3 hari itu di pertengahan. Hebat namanya itu kalau bisa menjaga itu. Hanya orang-orang tua kita dulu itu banyak mujarab ucapannya, doanya, karena
melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Wa hajil baitil harami, dan pergi haji Baitullah. Mahma kapan-kapan qadara telah mampu ala dzalika atas ibadah haji. Kalau sudah datang kemampuan, maka berangkatlah untuk menunaikan ibadah haji. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa yakin baca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihi, dan mencintai Nabi. Wa ijlalihi, dan mengagungkan Nabi. Wa ta'zimihi, dan memuliakan Nabi. Wal adabi, dan juga menggunakan adab, pakai adab indah sama ismihi ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pelit di dunia ini kalau dengar nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat, itu paling pelit-pelitnya manusia. Wa zikri sunanihi, dan menyebut sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ini yang ke-15, adab bagi seorang alim. Wasadisa asyara, dan adab yang ke-16, ayu amilan nasa, hendaklah seorang alim itu bergaul kepada manusia bimakarimil akhlaki, dengan akhlak yang mulia, dengan kemuliaan akhlak, termasuk min tolaqatil wajhi, ajer mukanya. Ya, kalau ketemu ajer, kalau kata kita apa namanya? Sempreng. Ya ajer kalau kita ketemu tuh. Jangan kalau ketemu saudaranya di jalanan. Asem banget kelihatan mukanya. Min talaqatil wajhi, artinya berseri-seri wajahnya. Kalau ketemu kan enak dilihatnya. Ya. Iya. Orang alim tuh harus begitu. Orang alim nih harus begitu tuh. Jangan cemberut aja. Jelek. Wa ifsa'is salami, menyebarluaskan salam. Ketemu di mana-mana, kenal atau tidak kenal, bagusnya kita ucapkan salam. Itu salah satu tugas jabah al-alim, orang yang berilmu, mendidik namanya, sekaligus menjalankan sunnah, mendidik masyarakat sekaligus menjalankan sunnah. Wa it'ami ta'ami, sedekah, memberikan makanan. Ya, makanan kagak punya ya pakai duit, duit kagak punya yang diperlukan apa lagi? Kita punya pakaian, kasih pakaian dan lain sebagainya. Jangan jadi orang alim pelit banget gitu. Apa aja disimpan, sampai makanan harusnya tamu dikeluarin malah disimpan. Tahu-tahu udah busuk. Ya Allah, pelit itu namanya. Wa kazbil ghaidi, ngempet nesu. Apa itu ngempet nesu? Menahan marah. Kalau marah tuh ditahan, harus bisa nahan marah. Jangan emosian. Baru dengar omongan dikit, udah mengkelap, kalau bahasa kita tuh udah mengkelap katanya. Jangan, tahan. Namanya kazmil ghaid. Wa kafil adza anin nasi, mencegah piloro saking menungso. Jangan sampai menyakiti orang lain, maksudnya itu ditahan, dicegah. Baik diri kita sendiri maupun orang lain yang menyakiti orang lain, jangan. Nggak boleh. Ya. Kita nggak boleh nyakitin orang lain. Wahtimalihi minhum. Kalau orang lain nyakitin kita kudu tanggung resikonya. Begitu, nerima. Jangan orang lain nyakitin kita langsung kita bales nyakitin. Jangan. Itu berarti sama. Tidak ada bedanya orang alim sama bukan
orang alim, harus ada perbedaan. Kelebihan kita tuh begitu. Orang berbuat jelek, kita berbuat baik. Itu kelebihan kita di situ. Kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti sama. Nggak punya kelebihan. Ya. Kata Nabi Musa di dalam kitab tafsir Munir itu apa namanya? Laisal ihsanu antasuna ilaman asana ilaika. Bukanlah kebaikan itu yang dinamakan sesungguhnya kalau kamu berbuat baik kepada orang, orang lalu membalasnya berbuat baik. Innamal ihsanu antasuna ilaman asaa ilaik. Tapi sebenarnya yang namanya kebaikan itu orang berbuat jelek sama kita, kita berbuat baik kepadanya. Itu namanya ihsan. Kalau belum bisa begitu, belum bisa mengerjakan ihsan namanya. Wal isari. Isari itu apa namanya? Mengutamakan orang lain, artinya kita ngalah. Ngalah. Ya. Mengutamakan orang lain. Ya kita ngalah. Biarin orang lain aja duluan dah. Yaitu lapar kali belum makan, kasih makan duluan. Hah? Atau lain sebagainya, apa saja. Watarkil istiqsari, dan meninggalkan minta diutamakan. Jangan sampai kita minta diutamakan. Ya, jelek. Mentang-mentang dia orang alim, mentang-mentang dia ulama, misalnya minta diutamakan. Nggak boleh. Jadi harus orang lain dululah yang diutamakan. Wal insafi, dan berbuat adil. Ya, adil bagi diri sendiri juga kepada orang lain. Wa tarkil insinsafi, dan meninggalkan menuntut keadilan. Maksudnya minta dilayanin sama orang lain. Ini sifat-sifat yang terpuji ya, bagi orang alim. Wa syukri tafadduli, dan bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Artinya banyakin berterima kasih terhadap jasa-jasa orang lain yang pernah berjasa kepada kita. Banyakin ucapkan terima kasih, kalau tidak dengan membalas sesuatu balasan yang baik, setidaknya dengan ucapan rasa syukur dan terima kasih. Itu namanya tafaddul. Ingat terhadap jasa-jasa orang lain. Wa ijadir rohati, dan mewujudkan kepenak. Artinya mewujudkan ketenangan, keenakan gitu. Gampangin gitu, jangan nyusahin orang gitu maksudnya ya. Ya, gampangin. Kalau ada urusan apa-apa tuh digampangin, jangan sampai dibikin susah. Itu namanya ijadir rohah. Wasa'i fi qada'il hajah, berusaha untuk menunaikan atau memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Namanya sa'i fi qada'il hajah. Kalau kebutuhan kita dipenuhi oleh orang lain, di saat kita butuh, enak nggak? Enak. Begitu juga orang lain, di saat ia butuh, kita penuhi hajatnya. Mereka akan sangat girang. Wa badlil jahi fi syafaati, dan menyerahkan pangkat untuk memberikan pertolongan. Maksudnya bagaimana? Mengorbankan pangkat di dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Artinya mengorbankan itu begini. Pak RW, ada salah satu warganya mau bikin kakak sama KTP, kok susah banget, tolonglah. Bapak tuh sebagai orang yang punya jabatan, ya kan? Ini namanya pangkat. Tolong bantu. Nah, dibantuin itu warganya supaya bisa memiliki KTP dan KK. Itu namanya mengorbankan pengaruh. Ya, pengaruhnya atau jabatannya untuk membantu masyarakat. Wa talattufi bil fuqara'i,
bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada fakir miskin. Jangan mentang-mentang mereka tidak punya lalu kita anggap remeh, ya. Kita kebelakangkan dalam segala urusan, nggak dianggap, nggak diikut sertakan karena dianggapnya dia miskin, nggak boleh. Ya, justru disertakan dengan fakir miskin akan menjadi sempurna apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Gitu. Wa tahabbubi ilal jirani, tahabbubi ilal jirani, saling mencintai kepada para tetangga. Berusaha supaya tetangga itu cinta sama kita. Ini orang alim. Jangan sama guru dengan guru bertetanggaan, bersaingan, marah-marahan. Itu jelek. Wal akrobai, dan saling cinta mencintai kepada sanak kerabat, sanak famili. Jangan saling melengos, saling benci membenci. Kadang-kadang ada hal-hal yang berkaitan dengan warisan gara-gara itu. Nah, bertahun-tahun kagak datang-datang. Ya Allah, padahal itu urusan harta dunia yang tidak seberapa nikmatnya, tapi akibatnya menjadi siksaan buat kita. Wa tahabbubi ilal jirani, saling mencintai kepada para tetangga, wal aqrobai, dan juga kepada sanak famili, andai tolan, kerabat. Warifki bit tolabati, dan pelan-pelan atau kasih sayang kepada para pelajar, kepada para santri, ya, para pelajar. Mungkin juga pelajar itu ada yang yatim, ya, bantuin. Mungkin juga ada yang memang duafa, orang tuanya di PHK, bantuin. Karena memang keadaannya miskin, bantuin. Tuh begitu, warifki bit tolabah namanya. Wa i'anatihim, dan menolong mereka. Ya, kesulitan-kesulitan mereka itu dibantuin. Wa birrihim, dan bagusin keadaan mereka. Ini para pelajar yang mungkin dalam keadaan kekurangan. Wa idza ra'a, dan apabila seorang alim itu melihat man, seseorang, la yutimmu, yang tidak menyempurnakan orang itu sholatahu, akan sholatnya, au toharatahu, atau bersucinya, au syai'an, atau sesuatu, minal wajibati, dari perkara-perkara yang wajib, arsadahu, tugasnya ini orang alim, maka hendaklah ia memberikan petunjuk, ya, kepada orang itu yang sholatnya tidak sempurna, yang bersucinya tidak sempurna, atau sesuatu yang wajib tapi dia tidak laksanakan. Itu wajib orang alim tuh memberikan petunjuk. Ya tentu saja bitalatupin, dengan lemah lembut, warifkin, dan pelan-pelan. Ya. Lemah lembut dan pelan-pelan. Jangan orang bebal ditambahin demikian, terakhir kagak bisa, dia lari. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ma'al a'rabi, berserta orang Arab Badui, alladzi bala fil masjidi, yang kencing di dalam masjid. Oh, lagi kencing di masjid jangan diomelin, biarin aja dulu, habisin. Ntar kalau udah selesai baru disiram. Itu tuh Nabi tuh begitu. Ini sahabat udah udah kesel banget ngelihatnya. Iya, masjid dikencingin. Jangan. Itu Nabi begitu tuh. Penuh dengan kasih sayang dan pelan-pelan. Wa Muawiyah binil Hakam, begitu juga Muawiyah bin Hakam. Sikap Nabi kepadanya, inatakallama fi sholati, ketika dia berbicara di dalam sholat, lagi sholat ngomong, biarin dulu, ntar kalau udah selesai baru dibilangin, begitu. Bilanginnya pelan-pelan, jangan diomelin.
lagi sholat ngomong. Kan kalau kita udah mepet dulu. Hah? Kadang-kadang gitu udah mepet duluan itu. Lagi sholat ngobrol mulu. Kita mah tuh begitu. Belajar nih sikap Nabi begini. Lagi kencing aja, dibiarin aja dulu. Ya, kalau udah selesai baru disiram, baru dibilangin ini masjid tempat sholat, tidak boleh kencingin. Wasabi'a asyara, adab guru yang ke-17. Ayu tahira batinahu, seorang alim itu harus mensucikan hatinya, batinnya. Jangan banyak buruk sangka, suudzon kepada orang lain. Di rumahnya sepi, pengajian di rumah guru yang lain rame, suudzon dia. Gak boleh, haram. Summa zahirahu, kemudian setelah mensucikan batinnya, hatinya, mensucikan zahirnya. Minal akhlaqir radi'ah, dari akhlak-akhlak yang rendah. Kalau udah jadi ustadz, udah jadi orang alim, jangan pakai celana buntung kalau kemana-mana, kan begitu. Namanya udah akhlak yang rendah. Nah, lagi bapak-bapak juga sebenarnya kagak boleh, karena itu dengkul aurat. Iya, nggak boleh. Hah? Nggak harus ustadz. Semua. Iya. Pokoknya kalau dengkulnya kelihatan, udah aurat itu, nggak boleh. Wa yu'ammirahu, dan seorang alim itu memakmurkan, meramaikan hatinya itu bil akhlaqil mardiyah, dengan akhlak yang diridhoi. Ya, Allah ridho dengan akhlaknya, itu yang harus dimiliki oleh hatinya. Bersih jadinya. Maka orang yang hatinya bersih, doanya kabul oleh Allah. Ibadahnya ikhlas, diterima oleh Allah. Karena hatinya bersih. Faminal akhlaqir radhilah, kemudian ditunjukkan kepada kita nih oleh Hadratus Syekh Kyai Muhammad Hasyim Asy'ari, yang termasuk akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang hina. Ya. Faminal akhlaqir radhilah, dan sebagian daripada akhlak yang rendah, yang hina, yaitu al-gillu. Apa itu? Al-gillu, unek-unek yang jelek di dalam hati. Artinya ada dendam. Ada dendam. Itu namanya unek-unek. Al-gillu itu termasuk akhlak yang rendah. Jangan disimpan itu di dalam hati. Buang jauh-jauh. Jangan ada rasa dendam. Wal hasadu, dan dengki, iri. Itu termasuk akhlak yang rendah, penyakit hati. Ya. Dendam, dengki, itu namanya penyakit hati. Wal bagyu, apa bagyu? Lacut. Lacut itu kalau berbuat mau semaunya sendiri, semena-mena. Hah? Apa itu? Sewenang-wenang. Nah, iya, sewenang-wenang. Pokoknya sekarepa dewe. Karepa dewe udah itu. Wal godobu, dan marah. Itu termasuk akhlak yang hina, yang rendah. Li ghairillahi ta'ala, selain karena bukan karena Allah Ta'ala. Wal ghasyu, dan membujuk, membujui, menipu, ya. Wal kibru, dan sombong. Warya'u, pamer, suka pamer. Kalau dia berbuat kebaikan, diperlihatkan oleh
kepada orang lain supaya dikenal dia itulah yang bisa melakukan itu, yang lain belum bisa. Wal ujub apa? Heran terhadap kebiasaan sendiri, ya, terhadap bangga terhadap dirinya sendiri. Iya, kalau nggak ada saya itu ya nggak rapi-rapi, itu agak selesai itu. Bagus ada saya. Itu namanya dia membanggakan diri sendiri. Sombong begitu itu. Makanya ujub itu termasuk akhlak yang rendah. Wasum'atu, sum'ah, mencari supaya orang lain mau mendengarnya. Kalau udah didengar tuh dia disebut di mana-mana. Namanya sum'ah. Pengen nyari tenar. Hah? Sum'ah. Ini penyakit-penyakit yang rendah ini. Akhlak-akhlak yang buruk. Wal bukhlu, dan bakhil, medit. Jangan suka bandit. Makanya kalau ada orang alim, ada ulama, pedit, itu belum bisa melaksanakan akhlak yang baik. Karena dia masih pelit. Wal batoru, ya angkuh. Wat toma'u, ya toma ini apa namanya, mengharap-harap pemberian orang, udah kepengen banget, gitu namanya serakah. Ya. Wal khuyala'u, ya sombong, merasa gede, dirinya merasa besar, orang lain kecil. Watanafusu fid dunya, dan jor-joran dalam urusan dunia. Apa jor-joran? Bersaing, saing-saingan. Di sono bangun segini, di sono bangun begitu, sono beli mobil ini lagi beli mobil ini. Saing-saingan terus. Udah ada urusan dunia itu jelek yang begitu. Namanya akhlakul radhi'ah. Wal mubahatu, ya main unggul-unggulan. Apa itu unggul-unggulan? Iya, pokoknya udah main lebih-lebihan. Ayo, siapa yang punya banyakan? Ayo. Wal mudahanatu, mudahanah ini ya mirip-mirip munafik, ngelulu namanya ini. Mirip-mirip munafik orangnya. Wa tazayyunu linnasi, dan dia berhias karena untuk manusia, bukannya karena Allah. Kalau mau ketemu orang-orang penampilannya luar biasa, apa aja dipakai, mobilnya dipakai yang keren, pakaiannya yang keren, jam tangannya, cincinnya yang keren, dan lain sebagainya. Baranin tuh pakai cincin, demen banget. Tapi karena Allah dia mah untuk sholat soalnya. Karena Allah itu. Ya, tazayyun linnas, berhias untuk manusia. Wa hubbul madhi, demen dipuji, disanjung-sanjung. Kalau dipuji, disanjung-sanjung sama orang, dia senang banget. Waduh. Iya, padahal itu adalah penyakit yang dapat menggugurkan amal kita. Wa hubbul madhi, dan demen dipuji-puji bima lam yaf'al, dengan apa yang tidak dia lakukan. Dia bukannya dia yang ngerjain, tapi pengennya dia yang dipuji. Emang cocok itu? Nah, kagak tepat. Ya. Wal amaan uyubin nafsi, buta daripada aib diri sendiri. Cacatnya, celaknya diri sendiri itu udah buta, agak lihat. Padahal banyak bener cacatnya, celaknya. Itu andai kata koreng itu adanya di badan, kelihatan semua, kakinya bengkak, betisnya koreng, dengkulnya
dan seterusnya umpama. Makanya karena ini adanya di dalam batin, maka sulit untuk bisa dilihat. Makanya banyak orang yang buta dengan celak, cacat, aib dirinya sendiri. Wal istighalu anha, dan sibuk daripada aibnya diri sendiri, bi'uyubil khalqi, dengan aib-aibnya orang lain, makhluk yang lain, maksudnya orang lain. Allah. Ini kan begitu nih, jadi dosa kita semakin banyak, pahala kita semakin habis, ya, karena gibah. Wal hamiyatu, apa hamiyah itu? Ada yang mengartikan itu berangasan. Berangasan itu artinya terlalu fanatik. Fanatiknya fanatik suku, golongan, ya, partai. Tuh. Hamiyah itu namanya. Terlalu fanatik. Wal asobiyah. Asobiyah ya fanatisme. Ya fanatik juga. Cuma li ghairillahi ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala. Ya, bukan karena Allah Ta'ala. Masih banyak ini terusan ini. Udah sampai di situ dulu, nanti baru lanjutin. Sampai wal ghibatu wan namimatu wal buhtan wal kadzibu wal fusyu fil qaul wa ihtiqarun nas. Mudah-mudahan nasihat ini akan masuk dalam hati kita dan kita bisa perbaiki diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafi'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah 'alaina abwaaba rahmatik وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.